Yuk kita mulai ya. IHSG malam hari ini. Gimana kabarnya? Yang kabarnya rasanya campur aduk. Dia udah kena resisten MA100-nya dan dikit lagi tuh kena resisten downtrend line jangka menengahnya di sekitar level 7236. Jadi sebenarnya potensi rawan profit taking sih ya. Jadi potensi rawan profit taking gitu. Terus kita lagi nungguin Fed Chair Powell speech ya, jadi pidato Fed Chairman Bapak Powell, Om Powell ya. Jadi the Fed berpotensi mempertahankan suku bunga di sekitaran level 5,25 sampai 5%. Tetap ya 7 kali berturut-turut pada Juni 2024 ini sesuai dengan perkiraan gitu ya. Jadi para pembuat kebijakan di Amerika sana itu tidak mengharapkan adanya penurunan suku bunga sampai mereka yakin bahwa inflasi akan bergerak secara berkelanjutan menuju 2%. Jadi suku bunganya kayaknya bakalan belum diturunin dulu sih. Kalau misalkan sampai malam ini diturunin, wah itu ajaib banget dan saham bisa rally. Kemungkinan besar sih enggak, kemungkinan besar enggak ya. Jadi gimana dong? Miss Buram, iyo koneksinya susah, gengs. Koneksinya susah banget di sini. Mau pakai wifi, mau pakai apa susah pokoknya. Nge-lag, putus-putus. Pa, kamu di mana, Pa? Papa di mana? HP-nya jangan jauh-jauh, kamu pakai tethering HP Papa. Ini HP Papa di sini. Oke. Ambil dulu HP suami. Udah oke belum koneksinya? Udah oke belum? Yang di tok-tok putus-putus atau lancar? Kalau yang di Igoy bilang putus-putus nih. Aku lanjut ya. IHSG rawan profit taking dan kita lagi nunggu keputusan Bank Powell. Tapi Bank Powell ini potensi nggak nurunin suku bunga, jadi masih tetap aja. Terus harga CPO ini udah mulai muntuk-muntuk naik dikit gitu. Dipicu oleh harga minyak nabati. Dan ya harga minyak nabati yang naik, ini harga CPO-nya juga mulai naik. Jadi harga minyak kedelai kemarin naik 0,74% gitu. Nah, terus gimana saham-saham CPO? Kita watch saham-saham CPO ya. Oke, kita lihat saham CPO gimana. Yang pertama aku mau watch LSIP nih. Aku mau watch LSIP dan di sini koneksinya muter-muter kayak gini. Perjuangan banget mau live malam hari ini. Tapi tetap bisa, tetap jalan ya. Jadi nge-lag-nya lumayan parah sih. Ini udah pakai wifi segala macem, sampai wifi hotel juga, wifi hotelnya lemot juga gitu. Oke. Jadi LSIP ini dia lagi ngebentuk V gini. Kita ngelihat dia ada potensi untuk retracement atau turun dulu. Nah, kita tungguin pas dia dari retracement sekitar level 800 ya. Oke, terus ada yang bilang lancar, ada yang bilang lelet. Oke, aku langsung aja bahas Big Banks juga, mumpung ini pas lagi bisa dibahas gitu ya, koneksinya mumpung masih bisa meskipun agak-agak lemot di laptop aku juga gitu. Jadi saham Big Banks gimana kabarnya? Aku coba lihat BBRI ya. Kalian punya BBRI nggak? Layar chartnya burem. Iya, koneksinya begitu. Sambil didengerin aja sih. Oke, BBRI ini dia udah kena resistance-nya di level 4670. Ada V-shape recovery udah breakout sebenarnya. Ada potensi BRI akan turun sedikit. Jadi BRI kira-kira bakalan turun sampai level berapa? Dia bisa turun sampai ke level 4470-an. Ya. Waktunya beli Starlink ini. Wah, bener juga ya. Oke, waktunya beli Starlink ya. Oke, jadi BBRI berpotensi untuk terkoreksi sampai 4470-an. Komennya aku matiin sebentar kalau nanti ngeliat chat biar bisa makin kelihatan. Jadi BBRI-nya yang mau trading wait and see dulu, yang investing masih oke, tetap aja oke. Terus aku mau watch buat saham-saham sektor construction, aku mau bahas di sini. Tapi yang ini bukan trading recommendation ya buat construction ini ya. Pokoknya aku bahas aja karena hari ini sama kemarin tuh aktif ya. Oke.
Oke, ya ini construction, gimana kabarnya saham construction? Ini saham PTPP, coba diperhatiin buat saham PTPP ini. Nah, 2 hari berturut-turut dia naik tinggi. Dia naik tinggi volumenya. Jadi kemarin sama hari ini volumenya naik tinggi. Tapi meskipun 2 hari berturut-turut volumenya naik tinggi, sebenarnya buat PTPP ini dia masih belum bisa dibilang trennya naik. Downtrendnya kebangetan banget, downtrendnya parah banget, dan sekarang lagi dalam tahap masuk ke stage 1. Ini tahap awal akumulasi. Jadi kalau kalian mau nitip sendal, mau beli di sini, ngetes, nitip sendal, best price 272. Nah, sekarang kalau misalkan mau nunggu retracement dulu sekitar 272 atau 286, that's good, that's okay. Tapi jangan dikejar di harga sekarang, karena harga sekarang udah mulai dekat dengan resistance-nya. Oke ya? Oke, terus kemudian ada PTPP, Wika dan Adi, aku mau bahas juga. Ini buat kalian yang mau simpan jangka menengah, saran aku jangan banyak-banyak, karena dari sektor construction ini fundamentalnya masih agak susah. Dan kalau aku perhatikan, apakah investor besar atau investor asing itu udah tertarik buat narik ini? Belum sih. Ini baru kayak mereka ngetes aja, baru ngetes dikit gitu loh. Nah, jadi kalau karya-karya grup ini, karya-karya ini masih agak berat juga. Jadi naik 2 hari berturut-turut, abis ini dia bisa turun lagi, bisa sideways. Mungkin naik sekali lagi, abis itu bisa sideways. Jadi jangan terburu-buru buat ngeborong saham sektor construction. Untuk BUMN sendiri, sorry ya, aku paling demen BUMN itu emang sektor perbankan. Nah, BUMN kalau selain perbankan itu aku agak mikir-mikir. Mau sih perbankan sama batubara atau komoditas ya, komoditas batubara. Nah, biasanya kalau batubara aku pakai buat trading jangka pendek aja, kecuali PTBA tahun lalu sempat dapat dividen gede jadi aku hold. It's like nothing to lose. Tahun kemarin tuh dapat 28% dividen, tahun ini dapat 6-13%. Tahun depan kalau masih dapat ya 6%-an pun masih oke lah gitu ya. Oke, Wika mandek miss, utang di mana-mana. Iya. Oh iya, NVDA, aku mau bahas NVIDIA. Kemarin malam kan aku ada bikin kayak satu ulasan singkat ya, kemarin malam sebelum tidur, iseng banget. Aku mau bahas nanti saham Amerika satu ya, Nvidia secara teknikal yang lagi rame banget di feed post aku tuh, banyak banget keluar Nvidia, dan Jensen Huang itu sekarang jadi populer banget. Jensen Huang itu founder and CEO-nya Nvidia. Dia populer banget dan nanti kita akan bahas gimana sahamnya. Oke. Ini Adikarya, dia juga sama. Jadi konstruksi BUMN 2 hari ini tuh naik dengan volume transaksi tinggi 2 hari berturut-turut ya. Jadi 2 hari berturut-turut dia naik dengan volume transaksi yang sangat tinggi. Terus bentar ya. Gimana dengan Adikarya? Adikarya sama ya. Ini bisa naik dikit lagi sampai 232. Dia bakalan bisa turun atau koreksi sampai kemungkinan level 200. Nah, kalau Adikarya ini sebenarnya dia udah breakout dari pattern V-nya. Ini ada V-shape recovery, udah bentuk satu handle dan udah breakout. Aneh banget belakangan ini banyak banget pattern V-shape recovery. Dan selain Adikarya, tadi ada PTPP dan Wika, kita cuma nitip sendalnya di PTPP doang. Kalau kalian ada nitip sendalnya di Adi atau di Wika, pokoknya satu aja, jangan banyak-banyak ya. Saratoga gimana kabarnya? Saratoga ini ngasih cuan M-Trade lumayan banyak loh. Jadi meskipun marketnya bisa dibilang marketnya tuh sepi beberapa waktu terakhir, tapi M-Trade masih bisa dapat cuan dari beberapa saham, salah satunya adalah Saratoga. Sebenarnya kita just technical aja. Nah, yang menarik tadi kalau saya bilang sektor construction itu ada pattern V-shape recovery, Saratoga ini juga ada pattern V recovery. Sorry ya, ini banyak yang bilang di Igoi blur, aku nggak tahu di TokTok blur atau enggak. Koneksi di sini agak kurang bagus, semua provider dan termasuk wifi hotel.
Harusnya aku bawa Starlink buat ngecek apakah Starlink di sini bagus enggak. Blur miss nggak kebaca, berarti kamu harus mendengar. Saratoga udah naik selama 3 hari berturut-turut, terus ketahan di resistance-nya di level 1495. Nah, aku M-Trade memperhatikan bahwa Saratoga ini dia akan ada normal correction, bisa turun dikit sampai 1405 ya, dan kemudian abis itu Saratoga bisa sampai ke 1555 dalam rentang waktu sekitaran 1 bulan. Nah, jadi Saratoga ini sebenarnya bagus, dia udah mulai masuk ke sedikit uptrend kecil, tapi kalau uptrend gedenya belum, karena sebenarnya tren gedenya dia tuh masih cenderung sideways downtrend. Nah, jadi kesimpulannya kalau kamu mau trading jangka pendek, tunggu retrace sekitaran 1385 sampai 1400. Nah, kalau kamu mau trading mau simpan buat jangka menengah panjang, tunggu deh nawarnya lebih dalam lagi sekitaran 1345. Bedanya di live dengan di M-Trade adalah kalau di live itu aku ngajarinnya nawar banget di bawah. Tapi kalau di M-Trade itu seringkali kita bukan breakout ya, sebenarnya kita buy on weakness juga, tapi kita real time. Nah, pasti real time itu kita ada kasih tahu pas dia ada confirmation patternnya itu, candlenya tuh ada naik dikit gitu loh, kayak dalam intraday seakan-akan telat, padahal sebenarnya dalam jangka menengah panjang tuh nggak telat gitu. Jadi aku kasih contoh kayak gini, ini Saratoga, ini misalkan kita beli max buy-nya 1355 di sini, di atas ini tuh kayak intraday telat, tapi kita nggak scalping, jadi untuk beberapa hari kita ngehold ini juga Saratoganya M-Trade, dia udah cuan sekitaran, let me check, ada belasan persen kalau nggak salah ya. Aku pakai info line aja di sini. Aku pakai info line. Jadi buat teman-teman yang mau belajar bareng M-Trade bisa ke M-Trade.id, M-Trade.id, EMTRADE.id, atau bisa ke Igoy aku, di situ di profile ada tombol WA. Oke ya. Jadi udah sekitaran 10%-an. Oke, layar buram ya udah. Internet miss yang lag atau gue lagi di pregame, saya lagi di pregame, ini koneksi semua butut semua gitu. Lagi nemenin jemput anak-anak abis outing Supertin Pak Tung. Oke, aku mau update saham sektor komoditas juga. Hari ini ITMG itu aktif, gimana kabarnya ITMG? Ngeblur, nge-lag wes, diusahakan aja lah kalian bisa mengikuti ya. Koneksinya parah sih di sini, wifi juga parah, wifi gak bisa nyambung, makanya tadi aku telat. Oke ya, aku coba cek ITMG gimana kabarnya, makanya aku ngomongnya agak cepetan biar bisa dapat banyak ya. Suara dengar nggak? Suara jelas nggak? Kalau suara jelas kalian dengerin pakai suara aja. Aku tipe yang nggak percayaan deh sama beginian, karena kalau cuan maunya cuan sendiri, nggak mau rame-rame. Kasihan loh, aku cuan rame-rame sejak tahun 2020 sampai sekarang, ngikut live sejak tahun 2020. Oke sih, mari. Itu yang di tok-tok ada Tiara Candy. Dadah Tiara, bye-bye. Oke, suaranya jelas ya. ITMG hari ini breakout ya, jadi ini downtrend. Ini sempat downtrend, hari ini ITMG breakout, dan kemarin downtrendnya tuh terjadi sejak dia habis ex-debt ya, bagi dividen gitu, terus kemudian turun. Biasa di tok-tok belum kenal saya. Oke, terus di sini dia breakout, hari ini ITMG breakout 24300. Jadi M-Trade tadi ada review buy. What to expect dari ITMG? Hati-hati ya, hati-hati ya. Di sini dia ada resisten kecil di 25400, bisa ketahan di 25400 dulu, baru kemudian dia akan naik sampai 26000. Jadi kalau kalian mau beli ITMG, buat yang belum punya, boleh nawar sekitaran level 24200 sampai 24500-an ya. Jadi 24200 sampai 24500-an, oke? Oke, terus anyway, apa ya? Ini ada yang bilang Timur Tengah rame.
ya kita lihat saham sektor komoditas, biasanya kalau kayak gitu komoditasnya jalan, makanya ini kita bahas ITMG. Nah terus PTBA gimana kabarnya? PTBA kemarin udah naik duluan, ingat nggak? Last Friday kita ada review buy PTBA. Ada yang udah punya PTBA di sini? PTBA-nya be careful, ini resistennya agak ini PTBA be careful ya, ini siklusnya cepat ya, jadi sektor komoditas tuh siklusnya cepat, artinya cepat naik cepat turunnya gitu. Jadi PTBA ini 50-50 antara dia bakalan mantul sampai 26 atau retrace sekitaran 24-40. Intinya kalau kamu udah punya ngehold aja, kalau belum punya bisa buy on retracement 24-40an kayak gitu ya. Oke, terus kemudian Harum Energi gimana dong? Harum Energi ini yang ada yang nanya Harum. Kemarin aku bahas nih Harum. Harum gimana Harum? Ngelak tuh haus. Ada yang bilang haus. Oke, haus minumlah. Harum Energi ini dia membentuk inverse head and shoulders. Kemarin breakout. Hold aja gengs kalau masih ada. Kalau belum punya best price 1155, ditunggu aja di 1155, jangan dikejar di harga ketinggian, artinya di 12.30 jangan dikejar. Oke ya. Terus Antam, mari kita lihat Antam. Terus ada yang nanya saham Papa PP di TokTok, ada yang nanya saham Papa PP tuh cuan gimana kabarnya, BRPT gimana kabarnya, aku akan bahas ya. Oke. Ini koneksi aku muter-muter banget, buka chart juga agak susah. Hari ini berjuang banget, pokoknya mesti bisa nge-live apapun kondisinya. Cari makan di sini juga susah, resto juga udah tutup semua. Sambil nunggu koneksi internetku lancar, aku mau buka saham Antam. Aku kasih selingan dulu. LSIP bakalan bagi dividen lumayan 39 per lembar saham, artinya dividen yieldnya sekitaran 4,8%. 4,8% tuh artinya dividen yang kamu dapat per lembar saham dibandingkan dengan harga saham saat ini ya. Oke. Kak, kapan waktu beli saham yang tepat? Beli BRI sekarang. Sekarang waktu yang nggak ada tepat. Sekarang waktu yang cukup efisien dan efektif buat investing BBRI. Disclaimer buat teman-teman yang masih pemula, mungkin akan ada fluktuasi dikit, tapi buat jangka panjang ini momennya ya cukup oke lah, bukan best price-nya pas crash pandemi kemarin, tapi saya cukup oke. Oke ya. Terus kemudian LSIP itu come date-nya tanggal 5 Juli, jadi be very careful meskipun dia bentuknya V, tapi LSIP kita belum masuk dulu, karena tanggal 6-nya, 6 tuh hari Sabtu, kagak deh, berarti 7, 8, tanggal 8-nya LSIP ini bisa turun ya, LSIP ini bisa turun, karena tanggal 5 come date, tanggal 6 ex date dia bisa turun sekitaran 5% gitu, oke ya. Terus aku mau bahas Antam. Tadi aku udah buka chartnya Antam sambil dia muter-muter gitu. Thanks buat effortnya, kata Dewi. Thank you juga Dewi udah nonton. Oke ya, parah signalnya di TokTok, koneksi parah, di Igoy masih bisa lihat sih. Di hutan ya, iya nih di hutan Prigen parah koneksinya, tapi masih bisa nyambung. Puji Tuhan lah. Miss BBRI asing masih net sell loh. Ya asing net sell terus, biarin aja nggak apa-apa. Oke, BBRI memang kalau mau nunggu retracement beberapa hari bisa dapat retracement dikit. Aku udah bahas tadi di depan BBRI ya, dan aku udah bilang akan ada retracement. Oke, sekarang aku mau bahas Antam. Antam ini dia ada pattern double bottom. Nah, aku mau turunin dikit nih supportnya double bottomnya dia nih. Sebentar. Garis biru ini aku mau turunin. Kok gak bisa ditarik turun sih? Ini namanya chartnya dablek. Dablek tau gak dablek bahasa Jawa? Dablek ini hapus aja lah. Kalau dablek ini tak hapus aja. Tek tek tek, di delete juga gak bisa, saking lemot koneksinya nih. Buat ngehapus garis di chart juga gak bisa. Kocak. Ya, breakout di 12.55 ya. Sempat breakout di 12.55. Antam saat ini dia lagi masuk ke jangka menengahnya. Tren jangka menengahnya tuh dia potensi uptrend jangka pendek, jangka pendek dan jangka menengah ya. Jadi jangka pendek dan jangka menengah.
Terus kalau di level sekarang udah agak nanggung, kalau mau buy tunggu retracement 1270. Jadi Antam sekarang jangka pendek dan jangka menengah udah potensi menuju ke uptrend ya. Tapi lebih baik kalau mau beli tunggu retracement sekitaran 1270-an ya. Oke, 1255 sampai 1270-an. Ngeblur. Ya udah dengerin aja suara aku. Antam tuh 1255 support dari bekas breakout dari pattern double bottomnya, pattern W-nya. Beli Starlink Mobile, siap. Nanti pulang Solo tak beli Starlink. Jadi Antam gimana dong, what to expect? Hold aja yang punya, yang kemarin baru beli. Terus kalau yang belum punya mau beli tunggu retracement sekitaran 1270-an. Nah, kalau besok sampai naik lagi gimana ya? Just hold aja. Oke, cuan gimana kabarnya? Cuan ini juga ngasih cuan yang lumayan banget buat Mtrade, adalah berapa belas persen gitu. Meskipun marketnya lagi agak selemot koneksi aku saat ini. Koneksinya lemot banget, menguji kesabaran. Untung saya sabar ya. Oke, mari kita lihat cuan. Kabarnya saham cuan gimana? Siapa yang punya saham Papa PP? Instead of brand, aku lebih ke cuan. Dan cuan ini di Mtrade udah cuan 15%. Tadi pagi sempat 16%. Yang jangka pendek sepertinya sudah ke review sell, tapi yang jangka menengahnya kita masih ngehold. Di Solo kenapa nginepnya di Sragen, Miss? Aku di Prigen, bukan di Sragen. Ini anak and suami kemana tuh? Mojok. Kamarnya penuh. Jadi kita nambah extra bed, udah pakai kamar yang paling gede di sini. Tuh, gede. Ini hotelnya kuno banget nih, butuh nih anaknya nggak tahu kemana, kayaknya yang satu mandi, satunya kemana. Oke, signalnya daplek. Oke, mari kita lanjut ya, mumpung koneksinya masih bisa jalan. ITMG itu pendapatannya secara tahunan turun dan laba bersihnya tuh juga turun, cuman itu masih normal sih sebenarnya ya, karena harga jual ASP-nya tuh turun gitu loh. Tapi penjualannya naik, volume penjualannya sebenarnya naik. Jadi ITMG kita pakai technical aja. Tadi aku udah bahas ya technicalnya ITMG ya. Perlu diulang nggak? Sebenarnya nggak perlu ya. Hari ini PNLF gerak, Miss. Iyo, Mtrade ada PNLF juga, ada trading PNLF. Sabarnya saya sudah teruji pada masa pandemi. Salah, justru pada masa endemi. Kalau pandemi itu saham naik semua. Sudah teruji sejak 2008. Hari ini PNLF tadi gerak rame, aktif. Ya, ini buat trading jangka pendek, tapi Mtrade ada ngehold jangka menengah juga sih, lucu juga ada PNLF buat jangka menengah ya. Disclaimer teman-teman, yang ini resikonya lumayan tinggi karena fluktuasinya besar. Mau tahu nggak fluktuasi besar dari mana? Ini candlenya sekali naik bisa naiknya sekitar 17-24%, dan di sini banyak ekor. Jadi ini agak-agak riskan buat pemula. Oke ya. Maka dari itu pilihan saham Mtrade agak berbeda dengan yang di live, lebih high return dan ada high risk, tapi kita ajarin pantau resikonya. BRPT gimana kabarnya? Kemarin BRPT juga ngegas. Bareng dengan cuan. Daftar Mtrade masukin nomornya gimana? Soalnya pakai kode negara sini, WA aja. Nggak boleh ngomong gitu, ditak-tak kena saya. Di profile Igoy aku ada wa aja di situ, oke ya, atau di mtrade.id/miring WhatsApp, oke ya. Kalau ikut trading academy dapat trading view nggak berbayar, udah dapat otomatis kayak gini. Aku kasih lihat di menu analisisnya Mtrade itu, kamu bisa buka chart. Cuman malam hari ini koneksi aku lemot banget, nggak bisa aku buka nih. Intinya di Mtrade udah ada trading view-nya buat saham Indonesia, tapi nggak ada real time. PMI kita turun lumayan, ya slow down dikit, normal. Oke, terus aku mau bahas BSDE ya. BSDE gimana? Bahas cuan kok nggak dilanjut? Udah loh, kayaknya cuan udah dibahas. Koneksinya ini menguji kesabaran. BRPT kali, saya mau bahas BRPT yang belum dilanjut. BRPT ini udah rawan profit taking. 1250, 1270 udah rawan profit taking, jangan dikejar. Oke ya.
Oh ya, NVIDIA kemarin ada bahas NVIDIA dikit di channel, di Igoi channel. Aku belum sempat bahas jawabannya. Aku bahas sekarang buat case study. Aku bukan suruh kalian untuk trading saham Amerika, kagak. Cuman kalian bisa ngeliat ini buat case study aja gitu ya. Jadi barangkali ini terjadi di saham Indo, kalian udah ngerti. Nah, Nvidia itu kalau dibuka monthly chartnya, kalau daily chart kan dia sideways ya, dan itu normal banget sideways. Tapi monthly chartnya Nvidia ini, dia itu udah garis kemiringan trennya itu udah hampir vertikal. Ini mengingatkan saya pada saham Antam di 2021. Naiknya tuh udah signifikan banget, kita ukur dia naiknya dari 2023 Januari sampai sekarang itu udah 698%. Terus kalau dari bulan November 2023 ini naiknya udah 200%. Very careful dengan saham yang kayak gini. Kalau trading, super trader, beli saham yang baru breakout dari sideways panjangnya, bukan yang udah dipucuk. Nah, kalau dia kemiringan normal 45 derajat tuh reward versus resikonya tuh seimbang. Kurang dari 45 derajat itu slow banget gitu. Tapi lebih dari 45 derajat, wah, you have to be very careful there. Lebih dari 45 derajat itu naiknya kencang, tapi bakal ada bantingan yang kencang juga. Dan terbukti Nvidia juga berapa hari ini juga udah turun gitu ya, udah turun. Oke, cuan belum kelar udah pindah topik. Oke, kita bahas lagi saham cuan ya. Saya berusaha supaya bisa mengcover banyak saham dengan kondisi internet yang agak-agak butut. Dan thank you banget buat kalian yang udah nungguin aku live mundur 1 jam sih hari ini, karena tadi kita ada acara gitu. Jadwal anak-anak selesai jam 8 langsung masuk kamar, kan acaranya di hotel ini juga. Ternyata jam 9 baru selesai. Oke ya, jadi cuan udah naik 15-21% sejak M-Trade Review Buy. Saran aku jangan dikejar, udah jangan dikejar lagi ya. Jadi wait and see dulu aja. Kita lihat ya BSDE gimana, kita move ke BSDE karena ada banyak saham yang udah di resistance. Kita lihat saham properti ini belum di resistance, saham properti lagi sideways, potensi breakout sideways. Nah, BSDE sendiri sekarang lagi nguji resistance-nya sekitaran level 980-an. Kalau breakout dari 980 itu bagus. Oke, jadi watch aja BSDE kalau breakout dari 980. Nah, terus kita lihat Pewon, Pakuan Jati. Pakuan Jati juga sama. Ini dia baru masih di supportnya, muntuk-muntuk. Kalau Pakuan Jati ini masih bakalan lebih lambat daripada BSDE ya. Jadi perhatikan di area sekitaran level 366. Kalau Pakuan Jati nunggu di support di 366 itu masih lebih oke. Oke, terus kita lihat Pegas. Pegasnya gimana kabarnya? Pintu kamar dibuka agar signal lebih kuat. Hah. Sinya tuh pakai tethering dari HP Bojo. Sebentar. Pegas gimana kabarnya? Pegas hari ini udah nutup gap, jadi kongret buat yang punya, dan M-Trade juga ada nge-review buy si Pegas ini beberapa hari yang lalu. Ada yang bilang, oh telat, nggak telat. Ini kita nunggu confirmation untuk jangka swing tradingnya. Pegas jangan, hari ini aku mau summary bahwa banyak banget saham yang lagi di resistance. Jangan ngejar, karena IHSG-nya udah di resistance juga. Jadi Pegas tuh upside-nya sampai ke 1635 doang, deket sini. Dalam rentang waktu beberapa hari ini sampai 1635. Jadi cenderung lebih waspada dengan profit taking ya. Oke. Terus SMGR yuk, beberapa hari kemarin kan SMGR-nya cenderung aktif ya. Sekarang kabarnya gimana? Mari kita lihat SMGR. Habis itu kita akan lihat info. Ini ada yang Laura Avandi, KLB. Oke. Mari. Gems gimana, masih rekomen gak buat bulan ini? Kapan aku ngerekomen Gems? Serem. Nanti ya tak bahas ya, aku bahas ya. Nih SMGR sama SMGR-nya, wah ini ngegambar chart kayak gini tim aku. Ini pelan-pelan kasih ini deh, jangan langsung begitu. Nah ini dia bisa retrace dulu. SMGR udah dekat resistance di 4100. M-Trade
wah, M-Trade ini kok udah nyolongin start terus beberapa hari yang lalu. Udah cuan sekitaran 9-10%, dan meskipun market sideways, sekarang kita udah siap-siap profit taking untuk banyak saham dalam jangka pendeknya. Nah, dan di sini ini SMGR ini perhatikan, dia bakalan bisa breakout dari 4100 nggak sih? Kalau ke 4100 bisa, tapi kalau breakout dari 4100 kayaknya nunggu retracement dulu. Oke. Kalbe, ada yang nanya Kalbe Pharma. INTP sudah lama tidak dibahas. Oke, aku akan bahas INTP dulu. Bentar ya. Mari kita bahas INTP dulu ya. Oh, thanks SMGR cuan banyak katanya. Ini ada yang bilang thank you SMGR cuan banyak, ya sama-sama ya. Thanks to our team, thanks to our system. Ini INTP-nya, perhatikan moving average-nya golden cross low, MA pendeknya memotong ke atas, MA jangka menengahnya dia di sini ya. Dan ini dia breakout dari MA-nya, dia berpotensi menuju ke 7875. Jadi buat yang jangka menengah masih hold dulu aja. Buat KLBF ini mulai rawan profit taking. Rawan downtrend maksudnya. Bentar, kok gak kebuka-buka chartnya, koneksinya luar biasa. Halo yang baru follow aku, nama saya Ellen May, saya edukasiin saham dari tahun 2010, aku trading dan investasi saham dari tahun 2007. Ya, Kalbe Pharma hari ini breakdown dari MA 100. Ini udah deket banget sama supportnya 1410. Jadi kita akan lihat besok kalau ada turun lagi, kita akan cut loss ya teman-teman ya. Tapi ada potensi dia bakalan bisa mantul dulu gitu, karena di dekat area support. Oke ya. Kayak iya aku beli Starling ini loh, disuruhin beli Starling besok. Oke WA sekretaris beli Starling. Oke, terus SMRA jangan umpenin miss biar cuan bareng. Oh, SMRA jangan diumpetin maksudnya. SMRA, mari kita lihat ya SMRA ya. View-nya kami lagi suka saham apa sih? Kita lagi masih di metals. Jadi udah beli kemarin Jumat kalau nggak salah ya. Itu kita lagi masih ngehold metals, terus semen juga udah beli 2 mingguan kemarin. Itu kita juga lagi ngehold. Sekarang kita lagi banyak ngehold aja sih dan siap-siap profit taking. Terus ini SMRA hari ini naik tapi masih sideways ya. Jadi posisinya nanggung. Potensi menuju level 535 dan dia potensi retrace sampai 496 sampai 500, wait and see di area itu. Rekomendasi metalsnya apa aja? Wah, bukan ngerekomendasi buy sih. Ini dari kemarin kita udah bahas. Jadi dari kemarin kita udah bahas. Kalau yang jeli ngikutin live ya, dari beberapa hari kemarin kita udah review juga untuk metalsnya, meskipun nggak vokal, lebih vokal di M-Trade sebenarnya. Aku ulang karena ini ada yang nanyain metals lagi. Ini yang ngerti pattern, Inco
kita udah review buy di 28 Juni, ini double bottom di sini, tapi gagal breakout, potensi membentuk triple bottom di sini. Jadi kalau Inco wait and see aja sekitaran level di bawah 4100 sampai 3980 atau 4000. Terus Antam, kalau Antam tinggal ngehold aja karena dia udah breakout. Tadi aku juga udah review 1255 sampai 1295, M-Trade udah masuk duluan. Terus sama apa ya? Lupa, Harum Inverse Head and Shoulders ini di level 1155 sampai 1200. Oke, terus Bris cek kodam tuh apa sih, kayak ngecek ini ya, kayak ngecek peruntungan. Bris rawan ya, Bris rawan koreksi ya. Dia bisa koreksi, bisa turun sampai 2450 sampai 2470. BBRI masih murah nggak, fair value sih BBRI sih. Terus INTP udah tak bahas tadi, lagi posisi nanggung juga buat jangka pendeknya. MDKA kabarnya gimana? MDKA lagi deket resistance. Terus Tins nanggung, jangan masuk dulu. Ini banyak posisi nanggung, jangan masuk dulu. Dikit lagi 960 kena resistance. Sorry, hari ini live-nya nggak ada yang seksi untuk di watch untuk masuk sekarang. BMRI juga nanggung kena resistance, ada potensi retracement ke 6000. BBCA dia juga lagi di resistance 10.050, dia potensi retrace sampai 9.700. UNTR gimana? UNTR ini juga udah naik beberapa hari, upside bisa sampai 23.000, 22975, habis itu bisa turun lagi. Ya, ke forex aja Ci, enak, nggak apa-apa sih. Aku ada di forex sebenarnya, tapi kalau forex itu cenderung resikonya tinggi, jadi aku lebih suka serve people di saham, educating di saham. Aku bahas Bitcoin dikit. Bitcoin tuh kalau di kripto aku udah anggap kayak BCA-nya gitu. Dia bilang Bitcoin itu bukan kripto, Bitcoin itu macam-macam ya definisinya ya. Nah, Bitcoinnya ini lagi sideways gede, ini bingung kan melihat chart kayak ini, apaan sih, tren apa sih? Yang pengalaman tahu dilihat lebih gedenya, time horizon lebih besar, kelihatan deh dia sideways gede. Nah, jadi di sini ambil kalau mau trading ya, ambil yang dekat-dekat support di 58349 sampai level 61.000. Kalau mau profit taking sekitaran 68850 sampai 72.000 gitu. Jadi itu Bitcoin cara trading sideways, intinya beli di dekat support bawah dan profit taking dekat support atas, kira-kira kayak gitu sih. BTC kalau masuk buat swing open posisi bagusnya di berapa? Ini aku udah kasih tahu tadi. Best price kalau mau open posisi di 58006, 58.000 ya. Itu support kuat. Pokoknya breakdown dari 58.000 kabur sampai 6970 tuh oke. Ya, jadi BTC aku mau kasih gambar di sini shred. Oke, terus profit takingnya dekat sini. Gampang toh, profit takingnya di atas 68, belinya di bawah 61.500. Oke ya. Oke, terus di bawah 58 buyar ALT. ASI yuk, ASI kemarin ASI-nya habis breakout. Gimana koneksi kok nggak ada yang ngeluh koneksi lagi? Cicil dikit-dikit nih, saya belajar buy BTC. Jangan beli sekarang buat yang investing BTC, saya lagi nunggu jatuhnya lagi sih. Sekarang BTC-nya lagi nanggung antara nunggu jatuh atau nunggu breakout, pokoknya keluar dari masa sideways-nya itu. Oke ya. Terus ASI gimana kabar? Gimana koneksi? Koneksi kayaknya gak masalah lagi ya. Udah pasrah, gak ada yang komplain koneksi lagi. Oke, kemarin ASI breakout dari pattern symmetrical triangle-nya. Tapi di sini ada resistance lagi, resistance sideways-nya. Yang mau buy ASI sekitaran level 44 ya, 44-an sampai 45-an akan lebih bagus kalau dikasih diskon ke 4280 sampai 4340. Not a strong recommendation. Oke ya. Itu chart daily Miss BTC-nya. Aku pakai chart daily.
Mau tak bahas BTC aja ya, aku agak bosen nih bahas saham ini, udah tak bahas. Intinya saham lagi banyak rawan profit taking, aku bahas Bitcoin aja. Kalian perhatikan baik-baik, BTC USD, BTC USD BTC USD. Miss ada seminar offline nggak? Ada, tapi kita udah full. Besok tanggal 6 dan 7 open lagi tuh, kemungkinan next year ya. Oke, perhatikan di sini, ini supportnya di level 58.500. Nih, ini ada MA 200. Jadi BTC di level sekarang ini kira-kira gimana? Aku lihat besar kemungkinan dia bakalan bisa jebol ke bawah 58 berapa tadi? Di daily-nya ada support 58.500-an. Ya bener, 58.500-an ini dia kayaknya bakalan bisa jebol ke bawah. Jadi hati-hati ya. Ya di sini ya. Kalau yang trading buy on weakness sekitaran 58.500 sampai 61.000, stop loss ketat jika dia breakdown 58.500-an. Jadi stop loss-nya di 56445 gitu. Oke ya. Terus profit taking, set aja profit takingnya. Ini kan aku pakai daily chart, jadi expectation tradingnya tuh bukan intraday, tradingnya tuh bisa beberapa hari. Nah kalau kamu mau intraday, kamu buka chartnya yang intraday, dan ini tuh diajarin di workshop super trader juga. Jadi nanti workshop super trader for the first time kita akan ajarin cara trading saat sideways. Ada toolsnya lebih details dibandingin dengan live di sini ya. Jadi teman-teman yang mau ikut workshop super trader nanti tahun depan ikutnya, tapi pendaftaran akan dibuka next week-nya lagi ya. Jadi 6 dan 7 ini kita ada workshop, next week kita akan buka pendaftaran untuk workshop berikutnya. Miss masih boleh hold emiten retail Amerika kah? Amazon, Baba. Mari kita lihat. Amazon punya barang di berapa sih? Jadi ke US stocks deh. Yuk lihat aja yuk teman-teman, belajar ya, daripada kamu nggak ada ini. Nah US stocks Amazon masih uptrend sih, masih uptrend. Kita kasih batas bawah aja, batas bawahnya di 188 buat Amazon ya. Terus kalau aku punya saham Amerika ya, itu yang paling cuan sekarang Berkshire Hathaway loh, BRK, lupa, BRKA sama BRKB. Berkshire Hathaway ya, BRKB. Kita lihat ya BRKB ya. BRKB. Oke, masih sideways aja. Ini kayak kalau di Indo tuh aku anggap kastanya kayak BCA. Jadi pas pandemi kemarin Berkshire Hathaway ku paling jongkok, sekarang dia paling cuan. Nah waktu itu aku ada beli beberapa saham teknologi kayak Pinduoduo dan kawan-kawannya, curcol dikit gitu loh. Sempat ngalamin jatuh lumayan juga nih. Monthly chartnya nih, liatin nih Pinduoduo sekarang udah mulai recover. Ini amsyong banget sih waktu itu di 2022 Pinduoduonya turun banget. Curhat aja ya, daripada marketnya kayak gini terus aku bahas saham Indo, gangguan koneksi. Terus apa lagi tadi yang ditanyain? US stock belinya di mana? Pakai dolar kah? Aku sih di ini ya, di IB. Cuman bukanya rekening susah banget di IB. Jadi kalau di Indonesia ada kayak macam GoTrade, peluang kayak gitu, kalian boleh coba sih sebenarnya. Meskipun nggak lengkap. Bukan Miss pernah hold kan? Udah kejual kayaknya, aku lupa. Portfolio US ku aku nggak apal. Oke deh, kayak gitu aja teman-teman. AAPL coba. Oh ya, oke, AAPL ya. Teman-teman ada acara mtrade start di mtrade.id /live emtrade.id.id/live tanggal 13 Juli nanti jam 10. Jadi gratis, ini buat yang mau belajar trading. Sekalinya kamu bisa strategi trading kamu bisa pakai buat US stocks, Indo stocks, crypto, forex, apapun. Tapi aku nggak saranin forex itu dengar-dengar katanya ya brokernya antara nakal banyak atau nakal dikit, kira-kira gitulah. Jadi resikonya sangat tinggi buat pemula. Apple masih uptrend, jangka pendek masih uptrend, baru aja breakout malahan. Jadi saham-saham di US sekarang juga lagi banyak yang uptrend gitu. Oke ya.
sektor teknologinya. Oke ya. Semoga bisa bermanfaat live malam hari ini. Sorry kalau koneksinya agak-agak butut dan ngomongnya jadi agak-agak buru-buru belepotan kemana-mana. Tapi semoga tetap bermanfaat. Hari Sabtu tanggal 13 Juli, Sabtu depannya lagi jam 10 pagi ada M-Trade Start, jam 10 belajar di situ. Oke ya. Terus kemudian kalau weekend ini kita ada di Jakarta, mau workshop super trader, semoga bisa bermanfaat. Saya Ellen May, salam profit.